Karena kekristenan kita berbicara tentang kehidupan yang diubahkan hari demi hari menjadi serupa segambar dengan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Karena diizinkan kita tuh kadang karena bebalnya kita, karena kerasnya hati kita itu kadang kita perlu diremukkan Tuhan. Supaya apa? Bisa dicabut nih hal yang buruk. Kenapa kita orang itu keras kepala? Kenapa sih? Susah ditegur, susah dinasihatin, sudah diajarin, dan dia nasihatin berkali-kali tidak mau berubah-berubah. Bahkan merasa paling benar. Kalau disentuh sedikit, tersinggung sedikit, merasa terzalimi, merasa terhina, merasa terintimidasi sejagat raya. Tahu nggak kenapa? Karena hatinya terlalu keras dan Bapak Ibu, kita harus memiliki orang yang semakin mencintai Tuhan, tuh hatinya semakin dilembutkan. Semakin dilembutkan Tuhan. Dia hatinya, hidupnya ngomongnya boleh keras seperti saya ini, tapi hatinya cepat mudah sekali bertobat. Seperti Daud. Daud ketika melakukan dosa dan ditegur, apa yang terjadi? Dia nangis di hadapan Tuhan, jerit di hadapan Tuhan, bertobat. Tapi apa yang dilakukan Saul? Ketika tegur berbuat, dia coba membenarkan diri di hadapan imam. Kita ketika ditegur, jangan pernah protes, diam, koreksi diri. Mau benar mau salah, terima. Karena kadang diizinkan hal seperti itu terjadi dalam hidup kita untuk mengambil hal yang jahat di dalam kita. Ketika kita dapatin hati kita benar, hati kita ini lembut, Tuhan mudah sekali bentuk, Tuhan semakin mudah pakai kita dalam skala yang lebih besar. Tujuan hidup kita adalah menjadi kepanjangan tangan Tuhan di muka bumi ini. Kekristenan itu pun memiliki tujuan. Tujuannya adalah menjadi serupa segambar dengan Kristus supaya kita dipakai dalam skala yang lebih besar, pengaruh yang lebih besar. Kalau mulut kita mau memiliki bobot dan kuasa, harusnya yang keluar dari mulut kita adalah kebenaran firman Tuhan. Real, praktekan. Ini Bapak Ibu dengerin firman ini gampang, tapi prakteknya akan jerit-jeritan dan nangis. Tidak akan mudah. Tapi ini adalah proses untuk disempurnakan menjadi serupa segambar dengan Kristus. Hidupnya bergantung dengan Tuhan. Tuhan ingin melakukan hal besar dalam hidup kita. Jangan pernah menyerah dengan hidup. Jangan pernah menyerah dengan masalah. Jangan menyerah dengan kondisi. Enjoy, nikmatin hidup. Tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami bergantung sepenuhnya kepadamu. Kami materikan firman-Mu dengan darah Yesus nempel kepada orang-orang yang mendengarkannya berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun sampai firman itu the word become flesh, sampai firman itu menjadi daging. Dan Bapak Ibu, semua yang mendengarkan mengalami kemenangan dalam masalah kejadian atau apapun juga, tetap kondisi menang, kondisi tenang, kondisi dalam hadirat Tuhan. Tidak dipengaruhi oleh kondisi, tidak dipengaruhi situasi, tidak dipengaruhi keadaan, tapi dipengaruhi oleh hadirat Tuhan yang menyertai, dipengaruhi oleh keputusan surga tentang Bapak Ibu. Hamba-Mu berdoa untuk semua orang yang sedang sakit, terbaring di rumah sakit hari ini, terbaring di ranjangnya di rumah, sedang isoman, ada yang divonis dokter sakit. Taruh tanganmu di sebelah, taruh tangan kananmu di sebelah dada. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan. Be healed in Jesus name. Biar urapan kesembuhan mengalir. Ada kuasa ilahi yang mengalir. Ada api Allah yang turun menjamah-Mu dalam nama Yesus. Dan Hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang sedang menghadapi masalah, menghadapi tekanan, menghadapi himpitan, nggak tahu jalan keluarnya apa. Taruh tanganmu di dada, Hamba-Mu berdoa. Bapak dalam nama Yesus, Hamba-Mu berdoa. Setiap orang yang tangannya ditaruh di dada, yang menghadapi masalah, himpitan, tekanan, persoalan hidup, apapun namanya, Hamba-Mu berdoa, Tuhan jamah tanpa batas. Bahkan yang nonton di rumah, di ruangan, di kantor, di tempat tidur, di mobil pun sedang dijamah Tuhan dalam nama Yesus. Ada proteksi ilahi, ada penjagaan ilahi, ada tangan secara ilahi yang ajaib dan dahsyat. Dalam nama Yesus Kristus, Hamba-Mu berdoa, Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Makasih Tuhan. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur kami kepada-Mu. Dalam nama Yesus. Oh Jesus. Kami berdoa bersatu hati buat bangsa kami Tuhan. Kami berdoa buat bangsa kami tercinta. Biar kemurahan-Mu saja atas bangsa. Dari Sabang sampai Merauke dalam perlindungan, dalam pandangan-Mu, dalam sentuhan,
dalam dekapan kuasa-Mu Tuhan. Kami berdoa ada sayap kesembuhan dari Sabang sampai Merauke, menjamah pulau-pulau, menjamah kota-kota, desa-desa, rumah-rumah dijamah dan disentuh dengan urapan kesembuhan. Ada proteksi ilahi secara ilahi yang ajaib dan dahsyat. Hamba-Mu berdoa Tuhan bersatu hati. Kami minta kesembuhan ilahi buat bangsa kami yang sedang sakit. Kami percaya hadirat-Mu yang akan memproteksi bangsa ini. Mulut orang percaya yang menyembah, yang bersatu hati jerit di hadapan, yang menjadi pengantara antara bangsa ini dengan Engkau Tuhan. Dijagain dari proteksi bangsa ini dari wabah, sakit, kematian, pembunuhan, kekerasan, pemberontakan. Tuhan, kami minta belas kasihan-Mu buat bangsa kami. Kau lihat bangsa ini ribuan, ratusan ribu orang yang hidupnya benar. Tidak hanya 1 dan 2 orang Tuhan. Kami ingat tentang Sodom dan Gomora. Kalau didapati 1 orang, 2 orang yang percaya saja, Engkau akan selamatkan. Kau lihat bangsa ini ada ribuan orang, ratusan ribu orang yang hidupnya benar, hidupnya suci, hatinya menaruh hati di hadapan-Mu, bergantung sepenuhnya. Kami berdoa buat bangsa ini disembuhkan Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa ini dilawat Tuhan, dipulihkan Tuhan, dipulihkan Tuhan, dipulihkan Tuhan, dipulihkan. Biar beban bangsa ini tidak menjadi berat lagi. Perekonomian pulih, aktivitas normal seperti sedia kala. Meski ada wabah, meski ada virus, tapi imunitas orang-orang Indonesia diberi kekuatan secara ilahi. Memang ada kematian, tapi orang-orang percaya akan diproteksi dan dijagain Tuhan, dilindungi Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, hamba-Mu berdoa. Ada perlindungan khusus untuk orang-orang percaya. Ada perlindungan khusus untuk anak-anak Tuhan secara ilahi, dijagai, diproteksi secara suci dan ajaib oleh Allah sendiri. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dari Sabang sampai Merauke dipulihkan Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa akan terjadi kebangunan rohani yang besar buat bangsa ini. Hamba-Mu berdoa dari Sabang sampai Merauke setelah kejadian ini akan terjadi kegerakan ilahi. Orang semakin takut akan Tuhan, orang semakin gentar dengan Tuhan, orang semakin mencintai Tuhan, orang semakin mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Hidupnya bergantung dengan Tuhan. Dan orang-orang seperti itu akan dilibatkan dalam kebangunan rohani yang besar di masa yang datang. Berikan kami semua yang mendengarkan firman ini, hamba-Mu berdoa. Yang live streaming atau yang mendengar secara offline, hamba-Mu berdoa. Yang ikut Zoom, hamba-Mu berdoa. Diberikan umur panjang sampai wabah ini lewat. Dan dipakai Tuhan, diproteksi Tuhan, dijagain Tuhan, dicukupin semua kebutuhannya dengan baik. Secara ilahi ada provision, pemenuhan kebutuhan. Allah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, Allah yang mencukupin semua kebutuhan semua orang anak-anak-Mu Tuhan tanpa terkecuali. Apalagi jemaat-Mu JKMCC diproteksi dan dijagain Tuhan, diproteksi dan dijagain Tuhan, dilengkapi, dicukupkan semua kebutuhannya dengan baik. Kamu berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami tolak semua pemberontakan, makar, atau bentuk apapun yang menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi agama. Kami patahkan dalam nama Yesus. Semua orang-orang yang bermufakat jahat untuk memberontak pada pemerintahan yang sah, kami batalkan dalam nama Yesus. Kami batalkan dalam nama Yesus. Dengarkan setan, engkau tidak punya hak lagi atas bangsa ini. Bangsa ini milik Tuhan. Bangsa ini ada dalam tangan kendali Tuhan. Engkau boleh merancangkan kejahatan atas bangsa ini, tetapi Allah yang kami sembah, Yesus Kristus Tuhan, akan merubah menjadi rencana yang baik, rencana indah buat bangsa ini. Berkati pemerintahan yang ada, Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin,
para MPR, DPR, bupati, gubernur, wali kota, RT, RW pakai security Hansi pun diberkati dan dijagain Tuhan. Terjadi keamanan, kedamaian buat bangsa ini. Terjadi keajaiban buat bangsa ini. Keajaiban yang luar biasa. Sebab kami tahu, biar kaki Dianmu ada di atas bangsa ini, biar terangmu menyinari bangsa ini dengan kebenaran dan firman-Mu sendiri. Suatu hari kami akan melihat bangsa ini dilawat Tuhan secara ajaib dan luar biasa. Kami melihat tetangga kami, teman-teman kami, sahabat kami akan bertobat dan dijamah Tuhan. Mereka akan mengalami Tuhan secara pribadi. Dan kami yang percaya, kami yang tinggal tetap akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Kami akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Kami akan diproteksi, kami akan diberkati, kami akan memancarkan kemuliaan Tuhan, kami akan menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Bangsa kami diberkatin Tuhan, hidup kami diberkatin Tuhan, saudara keluarga kami diberkatin Tuhan, tanpa gereja kami diberkatin Tuhan. Kami akan melihat kegerakan besar itu seperti gelombang menyapu bangsa ini. Gelombang besar akan memenuhi, hadirat Tuhan memenuhi bangsa ini dengan kemuliaannya, dengan keajaibannya, dengan kedahsyatan. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama, biar kemurahan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kau lihat teriakan umat-Mu yang hidupnya benar, yang menjerit, yang teriak untuk bangsa ini Tuhan. Dengarkan doa kami, doakan teman-teman kami, doakan sahabat-sahabat kami yang sedang berdoa buat bangsa ini. Pulihkan negeri kami, pulihkan negeri kami, pulihkan negeri kami. Ada kedamaian, kemakmuran, pertobatan secara ajaib dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami bergantung sepenuhnya kepadamu. Kami kembalikan segala hormat, kemuliaan buat Yesus Kristus Tuhan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yesus saja yang layak ditinggikan. Yesus saja yang layak disembah dan dimuliakan.